Anda kembali menyaksikan Dialog Halo Gambiran bersama Dr. Mahmud nih, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi masalah kesehatan utamanya yang sesuai dengan tema kita hari ini yakni trauma kepala dan juga penanganannya. Monggo Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Baiklah, saya akan melanjutkan perbincangan saya tadi. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Dr. Mahmud, kita akan angkat teleponnya dulu. Oke, halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Iya, halo, dengan Bapak siapa di mana? Sama Bapak Alex lagi. Oh, Bapak Alex lagi ya. Monggo Bapak. Kenapa Pak? Ini apa itu? Di leher saya dikasih pen 4. Gimana Pak? Itu Bisa harus diulang? dilepas lagi. Dikasih pen 4. Oh, pen, di pen. Oke, ya di pen 4. Terus Pak? Itu harus diambil apa harus dilepas atau enggak? Oke. Ada lagi yang ingin Dilepas atau ditanyakan? enggak? Ditanyakan pennya dilepas atau apa enggak? Oke. Sudah cukup Pak Alex? Iya. Soalnya 4 kasih 4. Oke, terima kasih Pak Alex di Malang. Nah ini dokter, ini dipasang 4 Iya. pen. Ini gimana? Apakah perlu Jadi dilepas? kemarin ya Pak Alex ya, jadi saraf yang terjepit yang di daerah leher ya kemarin ya, HNP cervical ya. Memang pada saraf terjepit terutama di daerah leher itu memang sangat sensitif ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita operasi tersenggol sedikit aja di sumsum di daerah leher itu aja orang bisa lumpuh semua. Itu memang sensitif, apalagi kalau sudah kejadiannya sudah telat, itu biasanya sulit untuk kembali bisa normal 100%. Untuk pemasangan pen di daerah leher itu Pak Alex, itu kalau selama tidak mengganggu dan tidak ada gejala-gejala tanda-tanda infeksi dan sebagainya, itu sebaiknya mungkin dibiarkan. Kalau toh mau diambil itu boleh, tapi biasanya nunggu sampai difoto ulang. Kalau sudah terjadi tulang tulang baru yang kemarin diambil tulangnya itu sudah terjadi sambung tulangnya, itu pen baru bisa diambil. Tapi kalau belum itu biasanya kita tidak ambil pennya itu. Mau diambil boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Kalau memang mengganggu ya diambil, tapi harus itu difoto ulang untuk melihat, untuk memastikan bahwa tulang yang sudah diambil kemarin itu sudah nyambung lagi. Kalau belum nyambung tidak diambil Pak Alex. Oke, seperti itu Pak Alex nggih, jawaban dari Dr. Mahmud mengenai pen yang ada di bagian tubuh jenengan. Oke, terima kasih dokter sudah memberikan jawaban untuk Pak Alex tadi. Nah ini kita kembali ke topik kita dokter mengenai trauma kepala. Dari gejala-gejala yang sudah tadi dokter sebutkan di segmen sebelumnya, mungkin ada gejala khusus mungkin dokter yang jelas kalau memang pasien tersebut terkena trauma kepala. Ya, biasanya yang paling banyak kita tangani, yang paling sering terjadi itu adalah trauma kepala akibat kecelakaan. Yaitu tadi kalau trauma kecelakaan akibat kecelakaan trauma kepala. Kalau ringan itu ya gejalanya paling-paling cuma pusing biasa aja, sesaat, bahkan disertai mual atau muntah itu bisa terjadi. Tapi kalau trauma kepala sedang bisa dengan tingkat kesadaran antara 9 sampai 13 bisa disertai muntah-muntah, bahkan gangguan kesadaran yang kurang dari 15 tadi itu sampai agak dalam, bahkan ada kelainan-kelainan di daerah refleks matanya dan sebagainya. Apakah ada, kalau trauma kepala berat bisa ya orang katakan bisa seperti koma dan sebagainya. Kalau 8 ke bawah itu bisa dikatakan koma ya, kita koma. Tingkat kesadarannya di 8 ke bawah. Itu bisa disertai juga muntah-muntah, bahkan kelumpuhan sesisi tangan dan kaki sesisi, istilahnya sampai ada gangguan nafas dan sebagainya. Tergantung dari daerah mana dan apakah ada seberapa bengkak otaknya itu, seberapa berat bengkaknya otak, atau mungkin adanya seberapa besar perdarahan yang terjadi di dalam otak itu kalau trauma kepala berat. Jadi pada dasarnya hampir sama gejalanya, cuma lebih berjenjang. Kalau yang berat bisa disertai dengan tingkat kesadaran yang berat sekali, gangguan kesadaran yang berat sekali. Oke, mungkin orang ada yang mungkin salah tafsir begitu. Misalkan dokter tidak sampai kecelakaan, tapi kepalanya terbentur begitu dan dia muntah-muntah. Nah, biasanya kan masyarakat awam itu, wah ini kalau muntah berarti gagal otak nih. Nah, itu apakah dengan gejala muntah itu sendiri langsung bisa dikatakan trauma kepala, dokter? Gejala muntah itu pada trauma kepala atau kebentur dan sebagainya itu memang salah satu sign ya. Jadi bukan gejala tapi sign. Jadi bahwa ini ada sesuatu di dalam kepalanya. Bisa oleh karena cuma bengkak aja, bengkak ringan, atau bisa juga oleh gangguan sesaat dari trauma kepala itu sendiri.
sehingga menyebabkan dia muntah dan sebagainya. Sebaiknya kalau menurut saya ya harus dibawa ke rumah sakit aja, apalagi disertai dengan muntah. Bahkan kalau disertai dengan kejang, ya itu biasanya ada sesuatu di dalam ini. Bisa perdarahan, bisa bengkak yang memberat dan sebagainya. Kalau saran saya ya sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja. Rumah Untuk sakit mengantisipasi yang begitu ya, iya, dokter? untuk mengantisipasi sampai dipastikan bahwa tidak terjadi apa-apa dalam otaknya. Oke, Seperti itu. terima kasih Dokter Mahmud. Nah, pemirsa JTV, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini, yakni trauma kepala dan juga penanganannya. Monggo, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda, pemirsa JTV dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi masalah kesehatan, utamanya trauma kepala, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Nanti kita akan memberikan jawaban-jawaban dari keluhan yang Anda sampaikan di dialog Halo Gambiran sore hari ini bersama Dr. Mahmud, yakni spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Baiklah dokter, nah ini mengenai trauma kepala itu sendiri, apakah ada perbedaan gejala yang dialami oleh orang dewasa dan juga balita? Iya. Jadi kalau perbedaan gejala antara trauma kepala pada orang tua, orang dewasa muda maupun anak-anak itu memang kalau gejalanya hampir sama semua. Cuma tingkat kejadiannya itu yang harus kita antisipasi. Kalau pada orang tua sekali ya di atas 60 itu kan kita tahu otak pada orang tua itu sudah mulai istilahnya sudah mulai longgar ya, sudah mulai mengecil. Kalau orang awam ngomong mengkerut sehingga ruangan di antara otak sama tulang kepala itu sudah mulai agak longgar. Nah itu kalau terjadi apa-apa, ada terjadi trauma kepala atau benturan pada kepala, kalau terjadi perdarahan, itu biasanya tidak langsung memberikan gejala dia. Tidak langsung memberikan gejala oleh karena space, kalau terjadi perdarahan, space darah yang bisa ditampung oleh otak itu masih bisa banyak. Begitu nanti sudah terjadi darah yang banyak, sudah mulai ada penekanan pada otak atau batang otaknya, baru menimbulkan gejala, tiba-tiba tidak sadar atau tiba-tiba langsung ngorok dan koma dan sebagainya. Sementara kalau pada orang dewasa muda seperti umur kita sampai 50 itu, karena otak kan masih mampet ya, sehingga pada saat terjadi benturan kepala sedikit, kalau terjadi bengkak sedikit atau mungkin ada terjadi perdarahan sedikit, sudah langsung menimbulkan gejala. Jadi entah pertama muntah-muntah, pusing, muntah-muntah, bahkan sampai kejang dan sebagainya. Itu perbedaannya pada yang tua sama yang dewasa muda. Sementara pada anak-anak, apalagi di bawah 5 tahun, ya itu kan otak mereka itu masih dalam proses perkembangan sehingga masih longgar, bukan sudah longgar tapi masih longgar karena dia akan tumbuh terus. Sehingga prinsipnya sama dengan yang tua tadi, dia masih longgar sehingga perlu pengawasan khusus pada orang tua sekali maupun pada anak-anak itu lebih sulit pengawasannya, sehingga kalau terjadi apa-apa pada kepala anak-anak ini, dia kalau terjadi kalau perdarahan yang besar baru menimbulkan gejala. Biasanya kadang-kadang sering kita dapatkan habis trauma, kecelakaan atau mungkin benturan, mual sebentar, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit atau ke UGD, oh tidak apa-apa, sudah enak, sudah pulang tiba-tiba besok pagi dibangunin tidak bisa bangun. Nah itu biasanya terjadi seperti itu biasanya. Nah itu yang perlu pengawasan khusus. Saran saya pada anak kecil atau orang tua itu sebaiknya setiap trauma kepala maupun itu lebih bagus diobservasi di rumah sakit, sehingga kalau terjadi apa-apa cepat kita lakukan penanganannya. Oke, seperti itu. Nah, Dokter Mahmud sendiri, kalau tadi dokter menyebutkan ngorok. Nah, ini ngorok habis itu nggak sadar. Nah, apakah apa yang dimaksud dengan ngorok ini sendiri, dokter? Kadang kan ada kasus, misalkan orang sebelum meninggal dia ngorok kemudian meninggal. Ini apakah ngorok itu sendiri gejala bahwa orang tersebut sudah masuk masa kritis atau seperti apa, dokter? Bukan. Jadi ngorok di sini yang saya maksud adalah karena memang kesadarannya turun drastis sehingga pola napasnya sudah berubah. Nah, pada trauma kepala atau pada adanya istilahnya orang gegar otak itu pola napas itu berbeda-beda. Kalau sudah mengenai batang otak, pola napasnya sudah cepat dan dangkal, orang ngongsong itu. Kalau pada belum seperti itu masih cepat dan dalam. Ada yang seperti itu. Tapi kalau sudah mengenai batang otak, dan apalagi disertai sudah mulai panas, itu batang otaknya sudah bengkak atau ada perdarahan dalam batang otak, dia biasanya pola napasnya sudah cepat dan dangkal. Sementara kalau ngolok, istilahnya ada periodik apnu. Jadi periodik di mana ada napas itu berhenti sesaat. Itu
itu biasanya sudah kena batang otaknya, sudah bisa diapa-apakan misalnya. Bukan kalau mau mati terus ngorok seperti itu enggak. Oke, biasanya kan Iya. masyarakat awam yang seperti Iya, itu belum iya. tahu. Oke, terima kasih Dokter Iya. Mahmud penjelasannya. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Saya ingatkan sekali lagi, monggo yang ingin bergabung bersama kami via telepon langsung saja di 0354 454 4257. Anda bisa bergabung bersama kami menanyakan seputar keluhan kesehatan Anda, utamanya dengan tema kita sore hari ini, yakni trauma kepala dan juga penanganannya. Oke, ada penelpon masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Halo. Bapak siapa di mana? Ini dengan Pak Agus. Pak dari Agus? Kediri. Pak Agus di Kediri. Monggo nopo Pak pertanyaannya Pak? Apa itu? Saya ini punya anak itu. Tapi kalau kecapean atau banyak berpikir itu kejang-kejang gitu. Dulunya ya trauma gitu loh. Traumanya apakah pernah kecelakaan Pak Agus? Enggak pernah. Oke. Ya. Pertanyaannya, Itu kenapa cara bisa... penanganannya gimana, Mbak? Oke, cukup terima kasih Pak Agus dari Ya. Kediri. Nah ini dokter gimana ini dokter Ya. menanggapi Pak Agus ini? Jadi kalau kita ketahui kalau memang tadi dikatakan tidak pernah trauma ya, tidak pernah kecelakaan atau tidak pernah kebentur, kalau dikatakan tidak pernah trauma, itu kejang-kejang pada anak-anak itu bukan karena akibat banyak mikirnya, tapi memang ada sesuatu yang tidak beres di dalam otaknya. Nah, kita tahu epilepsi ya, epilepsi itu kalau orang dulu ngomong epilepsi menular, enggak boleh kena ularnya, ilernya itu Iya. enggak, itu bukan seperti itu. Epilepsi itu banyak sekali macamnya, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Itu harus dipastikan dulu. Nanti biasanya dibawa ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit Gambiran sudah ada istilahnya alat rekam otak, jadi EEG, elektroencephalogram. Dilihat apakah ada pusat-pusat bangkitan kejang di dalam otaknya apa tidak. Kalau memang ada pusat-pusat bangkitan kejang dan didiagnosa seperti epilepsi, harus diobati, dan itu bisa sembuh kok sekarang. Epilepsi itu bisa sembuh. Beberapa penelitian terakhir itu bisa sembuh asal cepat ditangani. Jadi saran saya Pak Agus ya sebaiknya dipastikan dulu aja kejangnya karena apa. Saya rasa bukan karena banyak mikir jadi kejang, tidak, saya kira itu. Jadi mesti ada sesuatu yang tidak beres di otaknya. Apakah ada bangkitan-bangkitan kejang, pusat-pusat kejang di otak atau sebagainya. Itu pastinya harus direkam otaknya. Namanya EEG, elektroencephalografi. Nanti di rumah sakit Gambiran kita punya alatnya itu. Nanti tahu pasti baru pengobatannya biar benar. Oke, terima kasih. Itu tadi Pak Agus jawaban dari Dokter Mahmud. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rika di Kediri. Ibu Rizka di Kediri ya? Monggo pertanyaannya Bu. Iya. Suami saya itu sakit kepala bagian belakang gitu, juga susah tidur. Itu bagaimana penanganannya? Tidak pernah terjadi kecelakaan, tidak karena trauma. Oke, cukup Ibu Rizka? Iya, cukup. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Nah, ini dokter sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu Rizka, kita harus break dulu dokter. Ditahan dulu, Ibu Rizka, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Dialog Halo Gambiran akan segera kembali usai jeda pariwara.